Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kini kita akan membahas tentang peluang. Peluang ini cukup penting, apalagi kalian ingin jadi seorang bisnismen, ya, harus bisa membaca peluang keberhasilan dari bisnis Anda. Kemudian kalian juga bisa peluang apakah kalian akan berhasil dalam SBMPTN. Namun sebelum belajar ada baiknya kalian berdoa. Silakan berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Peluang ini sering dibahas, apalagi nanti ketika kalian belajar statistik di perguruan tinggi, nanti akan bab pendahuluan biasanya peluang. Nah, di dalam peluang ada istilah ruang sampel, ya. Apa itu ruang sampel? Adalah hasil semua himpunan yang mungkin terjadi pada suatu percobaan atau kejadian. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf S. Nah, rumusnya ketika menjadi peluang adalah P sama dengan N dibagi S. Nah, P-nya itu lambang dari peluang. Nah, N itu banyak kejadian. Nah, S itu adalah ruang sampelnya. Ya, ini contoh berikut. Misalnya ada satu contoh, ya. Di sana dalam suatu pelemparan dadu, tentukan peluangnya. Ya, pertama muncul mata dadu 2, kemudian muncul mata dadu genap. Nah, ini dadu, semua kan udah tahu dadu, ya. Dadu itu angkanya dari 1 sampai 6. Ya. Nah, angka-angka ini karena banyaknya ada 6, maka ruang sampelnya ada 6. Ya. Dan yang pertama ditanya adalah mata dadu 2. Nah, di sini mata dadu 2, ya, yang muncul angka 2 itu kan cuman 1. Ya. Nah, ini menunjukkan N-nya sama dengan 1. Ya. Tadi S-nya 6, maka kalau ditanya peluangnya adalah N dibagi S. Nah, N-nya 1, S-nya 6. Jadi peluangnya adalah 1/6. Nah, kemudian yang ditanya muncul mata dadu genap. Nah, ini bilangan genap. Nah, ini harus tahu bilangan genap, ya. Bilangan genap adalah 2, 4, 6. Ya, 2, 4, 6. Nah, ini kalau kita hitung N-nya itu ada 3. Nah, maka peluangnya nanti adalah N-nya 3, S-nya 6. Jadi peluangnya adalah 3/6. Nah, kalau disederhanakan menjadi 1/2. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, ini ada contoh yang kedua. Nah, misalnya ini ada pelemparan 3 koin uang logam sekaligus. Tentukan munculnya 3 angka, 2 angka, 1 gambar. Ya. Nah, ini kalau uang logam
ya. Nah, uang logam itu misalnya satu uang logam, ini kan uang logam itu kemungkinannya sisinya kan ada sisi angka, ada sisi gambar, ya. Nah, ini kalau satu uang logam, peluangnya, ya, peluang untuk munculnya angka, misalnya munculnya angka, nah ini kan 1/2, ya. Karena cuma ada satu. Nah, ya. Nah, S-nya ini kan 2, ya. Nah, ini S-nya sama dengan 2. Nah, jadi peluang angka itu 1/2. Nah, peluang gambar, ya, muncul gambar itu juga 1/2 karena gambarnya ada 1, S-nya 2. Ya, ini kalau satu uang logam. Nah, di sini di soal ini ada 3 uang logam, ya. Nah, maka kita bikin dulu seperti, ya, denah pohon, ya. Jadi logam pertama A sama G, kan. Nah, logam kedua nanti, nah ini muncul lagi AG, ya, AG, AG. Nah, poin logam ketiga gitu juga kita buat AG, AG, AG. Nah, terus, ya. Nah, kemudian ini kita susun. Nah, ini kan urutannya. Kan yang pertama A, nah, berarti A-nya ada 3. A, A-nya ada 3. Nah, yang kedua kita susun juga di sini. A, ya, A, G. Nah, makanya yang kedua muncul A, G, ya. Nah, yang ketiga A, G, A, ya. A, G, A. Nah, yang keempat A, G, G. Nah, ini yang untuk A, yang depannya A. Nah, sekarang depannya G, ya. G, A, ya. Dan G, A, G. Ya, ini G, A, G. Kemudian G, G, A. Nah, G, G, A. Nah, yang terakhir G, G, G. Nah, ya. Nah, ini kalau kita hitung kan ada 8. Nah, susunan ini ada 8 ini kalau kita hitung, ya. Nah, maka ruang sampelnya itu adalah 8. S-nya itu ada 8. Ya, dari mulai AAG sampai GG. Nah, kemudian kalau kita udah tahu S-nya, kemudian ini pertanyaannya yang muncul 3 angka. Nah, yang 3 angka artinya A-nya itu ada 3. Nah, ya. Nah, yang A-nya ada 3, ini kan cuman 1, ya. A. Nah, berarti ada 1. Nah, maka peluangnya N-nya 1, S-nya 8. Jadi peluang munculnya 3 angka adalah 1/8. Nah, yang kedua, muncul 2 angka 1 gambar. Nah, cari yang 2 angka 1 gambar, ya. Nah, ini kan AAG. Nah, AAG berarti kan ini, ya, 2 angka 1 gambar. Nah, ini juga ada AGA. Angkanya kan ada 2 nih. Huruf A-nya ada 2. Nah, sama gambar. Nah, ini. Nah, yang selanjutnya, nah ini GAA. Nah, berarti angkanya ada 2. Ya, 2 angka 1 gambar. Nah, ada lagi gak yang lain? Nah, kalau kita lihat nih nggak ada. Nah, ini cuman ada, kalau kita hitung ini ada 3. Berarti N-nya ini 3.
Nah, S-nya tadi banyaknya ada 8. Maka peluang muncul dua angka satu gambar adalah N-nya 3, S-nya 8. Jadi peluangnya adalah 3/8. Ya, itu contoh yang kedua. Nah, yang contoh yang ketiga, nah ini yang paling sering nih. Kalau dulu ujian nasional, nah ini paling sering keluar. Ya, nah ini misalnya ada 2 dadu. Nah, tadi contoh yang pertama itu 1 dadu. Nah, ini 2 dadu dilempar. Nah, berapa muncul peluang mata dadu? 7. Ya, jadi peluang jumlahnya yang 7 itu ada berapa? Nah, kalau kita belum paham, ya, ini tabelnya, ya. Jadi kita buat tabelnya. Nah, misalnya ini kan dadu 1 kan mulainya 1 sampai 6, dadu 2 juga 1 sampai 6. Nah, ini tinggal kita pasangkan aja. Berarti ini kan angkanya 1 sama 1. Nah, 1 sama 1. Nah, taruh sini, ya. Nah, ini 1 kolom 2. Nah, sini, ya. 1,3 sampai 1,6. Nah, gitu juga baris kedua. Nah, nanti tinggal 2, kolomnya 1. Ya. Nah, ini 2, kolomnya 2. Ya. Baris 2, kolomnya 3. Nah, jadi 2, 3. Nah, 24, 25, 26. Nah, terus sampai yang terakhir. Nah, ini 6, 6. Ya. Nah, yang diminta jumlahnya 7. Jadi kalau kita jumlahkan angka baris pertama, kolom ininya, baris dengan kolomnya itu harus 7. Ya. Nah, ini kan 1 sampai dengan 6. Nah, ini kan 7 kalau dijumlah, ya. 16 kalau dijumlah 7, 25 kalau dijumlah juga 7, 34 jumlah juga 7, 43. Ya, ini kita jumlah juga 7, 52 ini juga 7, 61. Nah, ini jumlah juga 7. Ya. Nah, maka tinggal kita hitung. Nah, ada berapa banyak nih? Nah, dihitung, ya. 1 sini kan tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi banyaknya itu yang jumlahnya 7 ada 6. Berarti N-nya ini sama dengan 6. Nah, perlu S-nya ada berapa? Nah, menghitung S itu menghitung banyak ini nih. Ya. Banyak angka-angka ini. Nah, ini kalau kita hitung semua, nah ini ada 36. Ya. Nah, dari 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 66. Nah, ini jumlahnya 36. Maka S-nya ini 36. Ya. Nah, jadi kalau 1 dadu tadi S-nya 6, ya. 1 dadu, kalau 2 dadu S-nya 36, ya. Oh, nanti kalau dadunya 3, nah ini tinggal kali aja 36 kali 6, ya. Nah, ini sebanyak 216. Nah, tapi 3 dadu itu nggak akan mungkin, ya, kalau soal. Ya, jadi tinggal kita hitung. Tadi N-nya ada 6, S-nya 36. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 1/6. Jadi peluang munculnya jumlah mata dadu 7 sebanyak 1/6. Nah, ini perlu diingat bahwa jumlah maksimal mata dadu ada, jumlahnya maksimalnya 12, ya. 6 tambah 6 itu 12. Nah, jadi paling tinggi jumlahnya itu 12. Nah, ini biasanya soal ini banyak
dulu, selalu ujian nasional bentuk-bentuknya seperti ini biasanya untuk IPS. Nah, contoh keempat. Ya, misalnya ada dalam satu kotak 10 kelereng, 6 merah, 4 biru. Ya. Nah, diambil 3 kelereng secara acak. Nah, tentukan perambil peluang ya. Semuanya merah, jadi 3-3-nya ini merah. Ya. Nah, kemudian 2 merah, 1 biru. Ya, ini kalau ada soal seperti ini, ya, nah ini agak sulit memang, ya. Ini menggunakan kombinasi. Nah, pelajaran yang sebelumnya, ya, pelajaran tentang kombinasi. Jadi langkah pertama kita mencari S-nya dulu, ya, mencari nilai S-nya. Nah, mencari S-nya dengan kombinasi. Nah, ini caranya. Berarti kan tadi kelerengnya ada 10. Berarti N-nya 10. Ya. Nah, yang diambil 3. Nah, berarti K-nya itu sama dengan 3. Nah, ini rumus kombinasi kan. Ya. NK ini sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali N kurang K faktorial. Nah, ini rumus kombinasi. Ya. Nah, makanya N itu sama dengan 10 faktorial, K-nya 3 faktorial, N kurang K berarti 10 kurang 3 di faktorial. Ini sama dengan 10 faktorial dibagi 3 faktorial, 10 kurang 3, 7, berarti 7 faktorial. Nah, ini kemarin kita udah belajar, berarti ini tinggal kita coret yang 7-nya. Ya. Jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kita coret. Nah, berarti angka ini tinggal 10, 9, 8. Karena 7 sampai 1 itu kita coret dengan ini. Nah, kemudian 3 faktorialnya kita hitung. 3 kali 2 kali 1. Ya. Nah, ini kalau mau itu boleh kalikan dulu 10 kali 9 kali 8. Kemudian dibagi 3 kali 2 kali 1. Ya. Atau ini kalau mau dicoret bisa. Nah, 3 dengan 9. Berarti ini tinggal 3. 2 dengan 8. 4. Nah, berarti 10 kali 3 kali 4. Nah, 3 kali 4, 12. Kali 10, 120. Nah, berarti S-nya itu 120. Nah, pertanyaannya, sekarang baru kita cari N-nya. Nah, semua kelereng yang diambil merah. Nah, berarti kan 3-3-nya merah. Ya. Nah, kelerengnya tadi ada 6 kelereng merah, 4 kelereng biru. Nah, karena kelereng merahnya ada 6, ya. Nah, berarti kita cari kombinasi 6, 3. Ya, kombinasi 6, 3. Nah, ini hitungannya 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 6 kurang 3 faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial per 3 faktorial. Nah, ini hasilnya tinggal, nah berarti yang dicoret 3-nya 1, tinggal 6, 5, 4. Nah, ini masih ada 1 lagi, sisa 3-nya 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ya, 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, ini hasilnya 20. Nah, ini berarti N-nya 20. Nah, ini yang menjadi N-nya. Ya. Nah, maka peluangnya N dibagi S 20
Tadi S-nya ketemu 120. 20 per 120. Berarti 100 per 20 per 120. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 1 per 6. Jadi peluang semua merah, kelerengnya tiga-tiganya merah adalah 1 per 6. Nah, kalau yang ditanya 2 merah, 1 biru. Yang diambilnya 2 merah, 1 biru. Berapa peluangnya? Nah, kita dulu cari juga. Karena yang diambil 2, kelereng merahnya, nah berarti cari. Nah, kelereng merah tadi ada 6. Cari kombinasi 6, 2. Nah, berarti N-nya 6, K-nya 2. 6 faktorial dibagi 2 faktorial, 6 kurang 2 faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, 4-nya dicoret, tinggal angka 6 sama 5. Dibagi 2 faktorial, berarti 2 kali 1. Nah, ini dapatnya 15. Nah, ini dianggap N1 untuk N yang merahnya. Nah, satu lagi, karena diambil 1 biru, nah kita cari yang 1 biru. Nah, kelereng biru tadi ada 4. Jadi nanti cari kombinasi 4C1. 4 faktorial dibagi 1 faktorial, 4 kurang 1, berarti 3 faktorial. Nah, ini bisa kita coret 3-nya, tinggal angka 4. 4 per 1. Di 4. Nah, ini yang biru dianggap N2-nya. Ini nanti peluangnya N1 dikali N2 dibagi S-nya. N1 15, N2-nya 4, dibagi S-nya tadi ketemu 120. Berarti 60 dibagi 120. Nah, ini sama dengan sederhanakan jadi 1 per 2. Jadi peluang terambilnya 2 kelereng 2 merah 1 biru adalah 1 per 2. Nah, ini mencari peluang dengan cara kombinasi. Ya, ini ada beberapa contoh latihan soal. Nah, ini saya ambil dari soal-soal ujian nasional. Nah, kalian coba. Jika ada kesulitan, silakan tanya. Ya, sekian pelajaran tentang peluang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.